Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan tentunya hari ini adalah kita menjalankan perkuliahan online. Tentunya kita sangat merindukan sekali ya aktivitas kita kalau yang biasanya kita laksanakan kuliah secara tatap muka dan kita bisa bertemu di kelas secara bersama-sama. Tentunya ini tidak menyurutkan semangat kita. Baik, pada kali ini kita melanjutkan materi kita, materi psikologi kepemimpinan, yang mana pada hari ini kita akan membahas materi mengenai kepemimpinan dan komunikasi. Nah, jadi kita akan membahas kepemimpinan dan komunikasi. Nah, tentunya sebagai seorang pemimpin, kalau kita menjadi seorang pemimpin, tidak terlepas dari kegiatan, dari proses yang namanya komunikasi. Oke, kita pahami terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Nah, ini kalau menurut Kartono mengatakan bahwasannya komunikasi ialah kapasitas individu atau kelompok untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan kehendak kepada individu dan kelompok lain. Jadi, ada proses transfer, ada proses penyampaian isi dari perasaannya, isi dari pikirannya, dan apa yang dia inginkan kepada yang dituju, pada orang lain, pada individu maupun kelompok yang lain. Jadi proses komunikasi ada proses penyampaian pesan, baik itu yang pesannya yang berasal dari perasaan, pikiran, dan kehendaknya. Nah, kemudian Robin menyatakan bahwasannya berkomunikasi itu lebih dari sekedar menyampaikan makna. Jadi berkomunikasi lebih dari sekedar menyampaikan makna, tetapi bagaimana makna tersebut harus dapat dimengerti. Jadi tentunya tidak hanya sekedar menyampaikan pesannya, tapi yang terpenting bagaimana pesannya itu kemudian dimaknai, bisa dimengerti oleh yang menerima pesannya. Ya, maka kalau kita menyampaikan informasi kepada orang lain dan informasi yang kita harapkan, informasi yang kita maksud itu sama seperti yang diterima oleh yang menerima pesan. Nah, jadi prosesnya di sini bukan hanya sekedar kita menyampaikan saja, tapi bagaimana pesan yang kita sampaikan ini dapat dimengerti. Dan tentunya yang efektif ketika dimengerti sesuai dengan yang kita harapkan. Di sini kita bisa melihat dari bagannya, jadi bagaimana penyampai pesan, pengirim pesannya, kemudian bagaimana kemudian dia sampai mengirimnya sampai ke penerimanya. Jadi prosesnya, jadi si pengirim pesan menyampaikan yang dikirimnya, kemudian ada proses pengkodean pesannya. Jadi apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dikehendakinya, apa yang ingin disampaikan, kemudian dibuat menjadi sebuah encoding. Jadi pesan itu dikode. Kemudian ada proses penyampaian, ada metode penyampaian melalui saluran apa. Apakah penyampaiannya ini dilakukan secara tertulis, apakah langsung secara lisan, atau bahkan bisa juga kodenya ini dan kemudian salurannya menggunakan yang sifatnya non-verbal atau biasanya menggunakan bahasa tubuh. Nah, jadi ini tergantung metode yang digunakan. Kalau sekarang kan ada media sosial, berarti ada bisa menggunakan WA, menggunakan Facebook dan segala macamnya. Ada menelpon secara langsung, ada yang bertemu secara langsung, menyampaikan secara langsung ya. Nah, ini tergantung dari saluran-salurannya. Dan tentunya dalam proses penyampaian ini dengan berbagai macam metode yang digunakan, ada berbagai macam gangguan atau hambatan yang terjadi di situ.
Nah, hambatan-hambatan ini baik itu yang sifatnya dari internal, dari orang yang menerima pesannya itu sendiri, ataupun yang bersifat dari eksternal, dari di luar lingkungan dari penerima pesannya. Jadi saluran kemudian disampaikan melalui saluran tersebut, kemudian diterima oleh si penerima pesan. Nah, ketika diterima, ini ada proses yang namanya decoding, yang kemudian ini bagaimana memaknai informasi yang dia terima itu, apa yang dia maknai. Nah, kemudian di sini kalau misalnya untuk memastikan bahwasannya apa yang dia terima itu sama dengan yang disampaikan, maka ada proses namanya umpan balik. Ada konfirmasi, apakah yang dimaksud seperti ini yang Bapak sampaikan? Oh ya, saya paham, maksudnya seperti ini. Oh, saya paham bahwasannya yang Bapak sampaikan adalah bla 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 bla. Jadi ada proses pemaknaan di situ, kemudian ada timbal balik. Nah, kemudian jadi ada proses umpan balik di sini, kemudian kembali kepada pengirimnya. Nah, sehingga kemudian kembali lagi untuk menyamakan sesuai dengan yang dimaksud, maka kembali lagi pada penerima. Jadi komunikasi yang efektif tentunya ya kalau kita lihat di sini berjalan ya tidak hanya satu arah tapi terjadi dua arah, ada timbal balik. Oke. Nah, selanjutnya yang kita perlu pahami bahwasannya fungsi utama komunikasi seorang pemimpin dalam kelompok atau dalam organisasi itu ada 4. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin dan berada dalam sebuah kelompok tertentu, misalnya kita menjadi seorang pemimpin atau kepala di sebuah organisasi, maka komunikasi yang kita gunakan dalam keseharian kita dalam kelompok kita itu berfungsi untuk pertama adalah sebagai proses pengendalian. Jadi komunikasi ini digunakan untuk mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai macam cara. Jadi sudah ada tujuan, sudah diberikan tugas bagaimana kita mengendalikan bawahan kita, orang yang kita pimpin dengan menggunakan komunikasi kita. Nah, itu ya. Kemudian juga fungsi yang kedua adalah utamanya adalah untuk memotivasi. Jadi untuk membantu meningkatkan motivasi anggota kita melalui proses komunikasi. Jadi komunikasi ini sebagai stimulus, menstimulus anggota orang yang dipimpin untuk bisa bersemangat. Dan tentunya kalau misalnya kalau kita pahami, kita ambil contoh tokoh-tokoh di negara kita, tokoh-tokoh pemimpin di negara kita, ketika memotivasi rakyatnya, misalnya katakanlah pemimpin di negara kita yang dulunya sampai saat ini ya, itu juga menggunakan komunikasi untuk memotivasi, meningkatkan semangat, untuk menumbuhkan semangat dari orang yang dipimpinnya melalui proses komunikasi, baik itu secara tertulis bisa, secara lisan juga bisa gitu ya. Tapi tentunya biasanya paling efek dilakukan secara lisan, tersampaikan. Kemudian mimik tubuhnya juga ada, bahasa nonverbal juga tersampaikan di situ. Dan juga dari intonasinya juga muncul dari proses komunikasinya. Jadi inilah fungsi dari utama komunikasi yang kedua. Yang kemudian selanjutnya adalah digunakan untuk sebagai pernyataan emosional. Jadi menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Jadi proses komunikasi ini juga sebagian dari proses untuk memenuhi kebutuhan sosialnya kita sebagai seorang pemimpin ya. Tentunya juga sebagai juga untuk menyatakan pernyataan secara emosional dan dari perasaannya. Bagaimana jadi mengungkapkan gitu ya, bahwasanya kalau dia misalnya seorang pemimpin menegur anggotanya dan secara emosional bahwasanya ini ada bahwanya harus menjalankan tugasnya ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan secara emosional. Dan tentunya di sini juga akan berpengaruh ya dari emosi sini yang akan nanti mempengaruhi dari emosi sini akan mempengaruhi kepada emosi bawahnya juga situ. Kemudian yang keempat, yang terakhir, fungsi utamanya sebagai informasi. Nah, ini tentunya sebagai fungsi utama ya, yang bisa kita gunakan. Ya, namanya komunikasi itu digunakan untuk menyampaikan informasi, memberikan informasi.
Jadi sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, fungsi dari komunikasi ini untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh para individu, dari para anggotanya, supaya memahami tugasnya bagaimana cara mengerjakannya, ya. Dan di sini nanti juga akan membantu orang yang dipimpin kita dalam mengambil keputusan. Oke, itu. Selanjutnya, arah komunikasi dalam organisasi. Komunikasi itu ada arahnya. Ini dalam organisasi ini mau kemana kita menyampaikan komunikasinya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 arah. Pertama adalah komunikasi ke arah bawah. Jadi kalau diartikan sini dari mengalir dari status level jabatan yang lebih tinggi, berarti kalau dari pimpinan ke bawahan, pada anggotanya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi ke arah atas, berarti dari level yang rendah ke level yang tinggi, dari bawahan ke atasannya, ya. Kemudian komunikasi lateral, jadi komunikasi terjadi antara para anggota atau pada level yang sama atau level jabatan yang sama. Oke. Nah, selanjutnya, jaringan komunikasi pemimpin dalam organisasi. Nah, ini kita mengambil dari teorinya berdasarkan pemahaman dari Leonard Shell dan Gerd Charles dalam buku Human Behavior in Organization, mengemukakan beberapa tipe komunikasi. Yang pertama adalah yang dimaksud dianalogikan seperti rantai. Jadi kalau dijadikan prosesnya itu jaringan komunikasi seperti rantai. Jadi rantai di sini jalur komunikasinya, jadi dengan ketat mengikuti rantai perintah yang formal atau resmi, jaringan ini mendekati komunikasi yang akan ditemukan dalam 3 level organisasi. Jadi misalnya dari seorang pemimpin menyampaikan kepada level bawahnya lagi, ya. Kemudian di situ dari yang level yang di bawahnya. Jadi kalau dari top management masuk kepada middle management. Jadi top management menyampaikan informasinya. Kemudian dari middle management menyampaikan kepada low manager. Jadi dari direktur kemudian menyampaikan pesannya kepada manajernya misalnya, kemudian dari manajer ke supervisor, kemudian dari supervisor ke staffnya gitu. Jadi ada jaringan komunikasinya terarah dari atas, ya, secara resmi, secara formal, ya, kemudian ke bawah. Dan bisa juga tentunya ini jadi komunikasi tidak secara langsung. Jadi ada proses yang mana biasanya terdiri dari beberapa level tingkatan dalam proses penyampaiannya. Kemudian yang kedua, jaringan komunikasi yang disampaikan oleh dari bukunya Human Behavior in Organization. Yang kedua adalah roda. Jadi roda ini bergantung pada seorang sosok sentral, ya, untuk bertindak sebagai saluran untuk komunikasi kelompok. Jadi komunikasinya itu semua diberikan oleh satu orang, dan ini tentunya kalau dalam lingkup kepemimpinan, maka kepemimpinan yang sangat kuat sekali. Ketika pemimpinnya menyampaikan bahwasanya perintahnya harus menjalankan tugas-tugas yang sudah ditetapkan, maka yang lainnya juga sudah memahami. Jadi menerimanya. Jadi yang lainnya langsung menerima. Jadi kalau rantai tadi ada proses, ada level-level yang penerimaannya, dan biasanya kalau yang rantai tadi itu sudah dalam sebuah organisasi yang resmi, ya, yang sudah dibuat tingkat-tingkatannya, atau biasanya dalam lingkup birokratis, ya. Nah, kalau di sini yang sifatnya rodanya adalah rantai secara langsung. Nah, kemudian jaringan yang ketiga adalah seluruh saluran. Nah, ini memperbolehkan anggota kelompok untuk berkomunikasi satu sama lain secara aktif. Jadi, nah ini biasanya tentunya punya kelemahan. Jadi bisa saja ada nanti komunikasi di situ. Tapi di sini ada proses dialektika, di situ ada proses diskusi. Jadi semua orang untuk saling untuk menyampaikan gitu, ya. Nah, oke. Jadi itu adalah jaringan komunikasi dalam organisasi. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah bentuk komunikasi pemimpin dalam organisasi. Ini kalau bentuknya ini ada 2. Yang pertama adalah komunikasi searah,
yang sifatnya langsung saja pada yang dituju penerima, jadi tidak ada timbal balik situ ya. Dan biasanya ini sifatnya otoriter atau juga dari atas ke bawah, dan tentunya punya kelebihan biasanya komunikasi secara ini dilakukan secara cepat dan tentunya lebih efisien. Nah, kalau kita lihat dalam lingkup sebuah organisasi, dan ini bentuk komunikasi ini tergantung situasi dan kondisi juga. Kapan komunikasi searah itu yang perlu dapat dilakukan? Situasinya seperti apa gitu ya. Nah, kalau komunikasi searah ini tentunya yang sifatnya tidak, yang sudah jelas informasinya, sudah jelas perintahnya, tidak perlu ada diskusi lagi di situ, tidak perlu lagi ya siap laksanakan gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Kalau dalam kegiatan di lembaga pemerintahan atau di instansi tertentu yang misalnya di militer atau di kepolisian, maka biasanya komunikasi secara ini sering digunakan. Nah, ini tergantung pada situasi tertentu juga biasanya. Kalau untuk menjalankan perintah yang sifatnya dalam tugas tertentu yang sudah jelas bagaimana cara mengerjakannya ya, kemudian tinggal laksanakan ya, dia memberikan perintahnya, kemudian dia sudah langsung menjawab laksanakan. Kemudian komunikasi dua arah ini bersifat terbuka dan adanya timbal balik. Jadi ada proses diskusi di situ, ada timbal balik, ada mengkonfirmasi. Nah, tentunya ini sifatnya lebih demokratis. Oke. Nah, selanjutnya, yang penting kita pahami bahwasanya dalam proses komunikasi itu ada hambatan-hambatan, dan hambatan-hambatan inilah yang akhirnya mempengaruhi terjadinya proses komunikasi yang tidak efektif. Maka kalau kita mau komunikasi sebagai seorang pemimpin kepada bawahannya dalam organisasi ataupun kita dengan orang lain, maka supaya efektif maka kita harus mengatasi hambatan-hambatan itu. Atau tentunya ini juga kembali lagi pada penerima pesannya juga. Kalau dia menjalankan hambatan-hambatan ini atau terjadi hambatan-hambatan ini, maka komunikasinya tidak berjalan secara efektif. Nah, yang pertama, hambatan-hambatan yang terjadi pada komunikasi yang pertama karena dikarenakan ada proses penyaringan, filter ya. Dan ini mengacu pada tujuan ada proses manipulasi informasi ya oleh si pengirim, sehingga penerima akan melihatnya lebih menguntungkan. Jadi kalau kemudian pengirimnya memanipulasi informasinya supaya terlihat baik, nah ini tentunya terjadi proses komunikasi yang tidak efektif. Kemudian pemilihan persepsi mempengaruhi penerimaan pesan. Bisa saja kalau persepsi ini juga dipengaruhi, misalnya contoh, orang yang menyampaikan adalah orang yang dikagumi ya, kemudian apapun yang disampaikan apapun salah, akhirnya bisa saja itu berdampak terhadap penerimaan pesannya. Jadi ada namanya istilah halo effect. Jadi pengaruh dari kesan wah orangnya hebat, ketika wah orangnya ganteng, jadi ganteng ini kemudian ada penyampaian yang kemudian ada yang salah di situ atau ada jadi dianggap benar semua gitu ya. Nah, ini jadi ada pemilihan persepsi yang kemudian dipengaruhi, atau kebalikan sudah menganggap negatif terlebih dahulu, sudah menganggap baik. Nah, persepsi ini bisa jadi di faktor internal maupun eksternalnya. Kemudian bisa juga dikarenakan informasi yang berlebihan. Nah, jadi ingat bahwasannya manusia itu juga memiliki kapasitas tersendiri dalam menerima informasi. Bisa saja antara orang yang berpendidikan rendah dan tinggi juga akan berbeda kapasitasnya dalam menerima informasi. Nah, anak kecil, orang dewasa, orang tua yang semakin ada hambatan dalam mungkin penerimaan dari sisi kemampuannya, apalagi mungkin orang yang sakit atau orang yang sedang lelah, maka informasi yang berlebihan kalau kemudian terlalu banyak, biasanya misalnya kalau menyampaikan materi 2 jam ngomong terus, misalnya nih saya menyampaikan materi 2 jam ngomong terus dan materinya semua Anda dengarkan, saya yakin pasti hanya sedikit yang diterima karena berlebihan, dan kita tidak bisa menerimanya secara penuh karena mungkin ada banyak faktor dari internal kita sendiri atau eksternal kita, mungkin kita lelah atau ngantuk gitu ya, kemudian atau juga karena dari terlalu banyaknya pesan itu sendiri ya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap ya informasi yang diterima.
Jadi informasi yang berlebihan ini juga akan menjadi hambatan. Kemudian juga dikarenakan emosi. Jadi interpretasi pesan dipengaruhi oleh kondisi emosi kita. Kalau yang menerima pesan, ya, yang menerima pesan kondisi emosinya negatif, maka diartikan juga yang informasinya akan lebih cenderung negatif. Begitu juga orang yang menyampaikan, ya. Nah, ini akan berpengaruh, baik itu penerimanya maupun pengirim pesannya dapat dipengaruhi oleh emosinya. Maka penting melihat emosi dari yang penerima pesan. Oh, kalau saat ini kita lihat emosinya yang menerima, emosinya sedang negatif nih. Maka kalau saya menyampaikan, maka bisa saja apa yang kita sampaikan ini tidak diterima dengan sepenuhnya, atau justru langsung ditolak gitu, ya, ditolak mentah-mentah misalnya. Kenapa? Karena mungkin emosinya pada saat itu negatif. Dia tidak butuh informasi karena masih fokus pada dirinya gitu. Kemudian pengaruh bahasa, jelas ya, perbedaan bahasa akan mempengaruhi dari penerimaan. Bahkan bukan hanya beda bahasa dari jenis bahasanya, ya, tapi juga ada beberapa kata yang mungkin bisa diartikan memiliki makna yang berbeda. Ini maka juga akan berpengaruh. Contoh misalnya bisa, ya, bisa itu kan bisa diartikan bisa ular sama bisa melaksanakan gitu kan. Nah, ini akan berpengaruh dari pemaknaan bahasa itu sendiri. Kemudian keheningan. Nah, tentunya dalam sebuah organisasi, dalam kegiatan komunikasi, kalau kita berkomunikasi yang seharusnya terjadi dua arah, kemudian yang satunya berdiam diri, hening, diam saja, kemudian ditanya diam aja gitu ya, kemudian dia merasa tertekan atau ada masalah di situ, ya, mengalami tekanan secara psikologis. Nah, biasanya di dalam sebuah organisasi, kemudian bagaimana atasannya, tim kerja tidak terbangun dengan baik karena mungkin bawahannya ada permasalahan atau mengalami tertekan secara psikologis, ditanya diam saja, kemudian nggak menyampaikan, ya, kemudian berdampak terhadap, ya, komunikasi yang menjadi tidak efektif. Nah, kemudian juga ini juga hampir sama, ya, kekhawatiran komunikasi, adanya ketegangan dan kecemasan dalam berbicara lisan maupun tertulis atau kedua-duanya. Jadi ada orang mungkin dia sebenarnya, ya, dia ada kemampuan, mungkin khawatir kalau ngomong, ada grogi di situ kalau berbicara, cara ngomongnya lisannya nggak berani, tertulis nggak berani, dan ini juga bisa dipengaruhi dari tekanan-tekanan secara psikologis juga. Kemudian yang terakhir, dikarenakan hambatan komunikasi menjadi tidak efektif dikarenakan berbohong. Jadi kesalahan penyajian atas informasi yang sekaligus ataupun berbohong, baik itu yang menerima maupun pengirim pesannya. Jadi penyampaian informasi yang tidak benar, ya. Oke, itu jadi hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Jadi ini adalah hambatan yang kemudian dapat berpengaruh sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Tentunya pertanyaannya, bagaimana supaya komunikasi itu menjadi efektif? Maka mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, hambatan-hambatan tersebut, jadi tentunya komunikasi yang efektif itu ketika penyampaian yang disampaikan, apa yang dimaksud, yang diterima sama yang dimaksud. Nah, lalu bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Maka kita pahami tadi, ya, bahwasanya dalam proses salurannya ada gangguan-gangguan, itulah gangguan itu yang kemudian kita atasi. Nah, gitu. Tentunya kalau ditanya lagi, apakah antara komunikasi searah dengan komunikasi yang dua arah, yang mana yang efektif? Nah, ini tergantung. Kalau dikatakan mungkin tentunya lebih efektif, bisa lihat dari kondisi yang mungkin biasa-biasa saja, tidak ada kondisi yang tentunya yang efektif lebih yang sifatnya terbuka dua arah. Tapi komunikasi ini juga perlu dipahami dari sisi situasi dan kondisi. Kapan komunikasi dua arah digunakan, kapan komunikasi searah. Nah, jadi kita melihat dari sisi komunikasi searah ini paling tepat kapan digunakan. Dan ini ketika digunakan pada situasi dan kondisi yang tepat, maka ini jadi proses komunikasi yang efektif. Gitu ya. Jadi kalau misalnya situasinya sedang darurat, kemudian menggunakan komunikasi dua arah, malah ngobrol, malah diskusi, ya,
ini ada kebakaran nih gitu kan. Kemudian Anda sebagai atasan misalnya di perusahaan, Anda memberikan perintah menggunakan komunikasi secara dua arah. Bagaimana nih, ada kebakaran nih, apa yang harus dilakukan, malah diskusi. Timbal balik, nggak timbal balik. Nah, ini kan tidak tepat. Jadi tentunya komunikasinya harusnya dilakukan secara top down. Dia sudah punya kewenangan untuk memberikan perintah, sudah jelas apa yang harus dilakukan, dan yang menerima pesan juga paham ketika kondisi darurat apa yang harus dilakukan. Ini ada kebakaran nih, sila berikan perintah satu-satu, ambil alat pemadam kebakaran, satu lagi suruh ngambil. Nah, langsung diperintah-perintah, mereka tidak perlu langsung bertanya, langsung jalankan saja gitu ya. Nah tentunya ini tentunya ini juga dipengaruhi oleh apakah itu efektif, juga dipengaruhi dari hambatan-hambatan dari komunikasinya. Oke, itu saja untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat jalankan aktivitas kita sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.